Halo guys, kembali lagi bersama saya Adianto dari Universitas Gunung Jati dengan NPM 121020657. Di sini saya mau memaparkan materi tentang human capital. Arti dan pentingnya human capital. Arti human capital, menurut istilah human capital pertama ditemukan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Pentingnya human capital. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan yang keempat waktu. Dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerja, misal inteligensi, energi, sikap positif, dan keandalan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya, peran human capital. Peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang pertama, aset finansial. Misalnya uang tunai dan surat berharga, aset disebut financial capital. Yang kedua ada aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga ada aset tak berwujud, yaitu modal organisasi, aliansi, bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Selanjutnya, hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi yang harus sesuai dengan strategi bisnis. Kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Di sini ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu dengan 5B. Yang pertama ada buy atau membeli, yaitu mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada build atau membangun, yaitu investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow atau meminjam, yaitu penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat ada bonds atau melambung, yaitu perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang kelima ada bind atau mengikat, yaitu mengikat karyawan jangan keluar, merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Selanjutnya ada transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang ditemukan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yaitu yang pertama strategi partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan.
Yang kedua ada administrative expert, yaitu membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga ada employee champion, yaitu Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Yang keempat ada change agent, yaitu Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Terdapat 3 tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga ada strategi level, yaitu tingkatan analisis tinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Selanjutnya, mengidentifikasi human capital. Ada 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses, atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan berikut ini. Yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misal kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Yang kedua ada lever skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga ada property skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak, paten, dan merek. Dan dengan demikian yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.